kembali lagi bersama Miss Talia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan muatan PPKN. Nah, persiapkan bukunya, alat tulisnya. Oke, semangat belajar, tetap sehat anak-anak. Dadah. Selamat siang anak-anak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sesudah kalian belajar bahasa Inggris, sekarang kita akan belajar di muatan PPKN. Yang menjadi materi kita saat ini adalah kita akan membahas tentang keberagaman fisik, ras, dan suku bangsa masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, keberagaman adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, tentunya kalian sebelumnya sudah belajar ya anak-anak ya, keberagaman agama, ras, suku, juga adat, banyak ya anak-anak ya. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan juga jenis kelamin. Suku bangsa adalah suatu bagian dari suatu bangsa. Setiap suatu bangsa memiliki ciri fisik dan ras yang berbeda-beda. Nah, kita akan membahas tentang ras di Indonesia dan juga mereka ras tersebut tinggal di mana gitu, di dominannya di mana gitu. Nah, kita akan masuk ke contoh yang pertama nih, adalah ras Malayan Mongoloid, di mana ras ini memiliki ciri-ciri warna kulit sawo mateng, mata hitam, rambut hitam lurus dan berombak, hidung dan bibir sedang, serta tinggi badan rata-rata 160 sampai 165 cm. Nah, ras ini persebaran ras ini dia di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, ras yang kedua adalah ras Melanesoid, di mana ras ini memiliki ciri-ciri warna kulit hitam, rambut hitam dan keriting, bibir agak tebal, badan tegap, hidung lebar, dan tinggi badan rata-rata 160 sampai 170 cm. Nah, persebaran ras ini meliputi di daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Nah, ras yang ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid, di mana ras ini kebanyakan adalah kaum pendatang dan biasanya mereka berdiam di kota-kota besar. Masyarakat yang termasuk ras ini diantaranya orang Cina, Jepang, dan Korea. Ciri-ciri dari ras ini adalah warna kulit kuning, mata sipit, bibir tipis, rambut hitam, dan cenderung lurus. Nah, contoh ras yang keempat adalah ras Kaukasoid, di mana ras ini pun kebanyakan merupakan kaum pendatang. Masyarakat yang tergolong kaum ras ini adalah orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ciri-ciri dari ras ini adalah warna kulit untuk orang India agak kuning, sedangkan orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika adalah putih, rambut hitam atau pirang, hidung mancung, bibir tipis, dan tinggi badan rata-rata 165 sampai 180 cm. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak keberagaman ya anak-anak ya, jadi kita harus memiliki sikap cara menghargai atau cara menghadapi keberagaman tersebut ya. Nah, sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama, toleransi. Sikap toleransi artinya sikap seseorang untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik individu maupun kelompok. Nah, anak-anak, toleransi ini sangat perlu untuk kita dan harus perlu kita perhatikan, mengingat bahwa di Indonesia itu banyak perbedaan atau keberagaman gitu ya anak-anak ya. Nah, dan juga yang kedua, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Nah, artinya anak-anak, ketika kita berkunjung ke daerah lain, kita akan menemukan kebudayaan di tempat tersebut yang berbeda dengan kebudayaan kita, dengan contohnya adat kita, dengan rumah adat kita, dengan makanan khas kita akan berbeda gitu. Tapi ketika kita sampai ke daerah tersebut, kita akan bisa menikmati gitu, dan juga itu akan menjadi pengetahuan tambahan untuk kita ya anak-anak ya. Dan yang ketiga, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan dan bukan kekurangan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari yang Miss jelaskan. Dan jika ada pertanyaan yang belum dipahami,
Silahkan di japri Miss, nanti Miss akan segera bantu jelaskan kepada anak-anak ya. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati.